Dan tidak tersembunyilah yang demikian. Bagaimanakah tersembunyi ini? Dan kalau tidak tersembunyi, maka bagaimanakah terbenam saja, sehingga tak ada berita kepada kita? Abu Bakar pun, tidaklah Allah menjadikan imam, melainkan dengan pemilihan dan bai'ah janji kesetiaan daripada rakyat. Kalau diumpamakan ada ketentuan daripada Nabi kepada yang lain daripada Abu Bakar, maka itu kalau ditujukan kepada sahabat seluruhnya, adalah suatu penantangan kepada Rasulullah dan pengoyakan bagi ijma sepakat. Cara yang demikian, tak ada yang berani melakukan selain daripada golongan Rafidli, golongan yang menolak semua imam, khalifah dan nabi. Sedang menurut itikad keyakinan Ahlus Sunnah, ialah membersihkan sekalian sahabat daripada tuduhan-tuduhan dan memujikan keikhlasan mereka, sebagaimana dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang berlaku di antara Muawiyah dan Ali, adalah berdasarkan kepada pendapat masing-masing. Bukan perebutan daripada Muawiyah mengenai pangkat keimaman khilafat. Karena menurut sangkaan Ali, bahwa penyerahan pembunuh-pembunuh Utsman, di mana mereka mempunyai banyak keluarga dan hubungan rapat dengan ketentaraan, tentulah pada permulaannya akan membawa kepada kegoncangan urusan keimaman. Dari itu Ali berpendapat bahwa mengundurkan penyerahan itu adalah lebih tepat. Tetapi menurut sangkaan Muawiyah bahwa pengunduran urusan pembunuh-pembunuh itu serta demikian besar penganiayaan yang dilakukan mereka, adalah mengakibatkan suatu tamparan kepada pemuka-pemuka umat dan membiarkan darah tertumpah begitu saja. Berkata ulama-ulama kenamaan, bahwa tiap-tiap orang yang berijtihad mengeluarkan pendapat adalah benar. Dan berkata segolongan lagi, yang benar itu satu. Dan tidak adalah orang-orang yang mengharapkan hasil yang baik, menyalahkan Ali sekali-kali. Pokok ke-8, bahwa kelebihan para sahabat itu adalah menurut nama urutan mereka dalam memegang pimpinan khilafah kekhalifahan. Karena hakikat makna kelebihan itu ialah kelebihan pada sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak ada yang melihatnya selain Rasulullah. Telah datang banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung pujian kepada mereka itu sekalian. Sesungguhnya yang mengetahui kelebihan yang halus-halus dan susunan dari kelebihan itu, ialah mereka yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Quran dengan pertanda-pertanda keadaan dan perincian yang meneliti. Jikalau tidaklah mereka memahami yang demikian, maka tidaklah mereka menyusun urutan seperti itu. Karena mereka tidaklah ditimpakan dengan cacian orang yang mencaci tentang Allah dan tidaklah mereka diselewengkan oleh penyeleweng dari kebenaran. Pokok ke-9, bahwa syarat-syarat untuk menjadi imam, sesudah Islam dan taklif dewasa dan berakal, adalah 5, laki-laki, wara, ilmu, kesanggupan dan suku Quraisy, karena sabda Nabi, imam-imam itu dari Quraisy. Apabila terdapat beberapa orang yang mempunyai sifat-sifat yang tersebut tadi, maka yang menjadi imam ialah orang yang mendapat kepercayaan dan kesetiaan bai'ah dari jumlah terbanyak dari penduduk. Dan orang yang menentang keputusan orang terbanyak itu, adalah pendurhaka, harus dikembalikan sampai tunduk kepada kebenaran. Pokok ke-10, bahwa jikalau sukarlah terdapat wara, menjaga diri, dan ilmu mengenai orang yang akan memegang jabatan imam itu, sedang untuk menolaknya menimbulkan kekacauan yang sukar diatasi, maka kita putuskan dengan syahnya, ia menjadi imam. Karena kita, di antara menimbulkan kekacauan dengan menggantikannya itu, maka kemelaratan yang dihadapi kaum muslimin, adalah lebih banyak dari kekurangan yang timbul lantaran kekurangan syarat-syarat yang ditetapkan untuk bertambahnya kemuslihatan itu. Maka tidaklah dibongkar pokok kemuslihatan lantaran mengharap kelebihan-kelebihan yang datang dari kemuslihatan itu. Seumpama orang yang membangun istana lalu membongkar kota, dan di antara kita menetapkan dengan kekosongan negeri tidak ada imam dan dengan kerusakan hukum. Dan itu adalah mustahil.
Kita menetapkan dengan berjalannya hukum orang-orang pendurhaka di dalam negerinya, karena dipandang perlunya. Maka bagaimana pula kita tidak menetapkan dengan Syah menjadi imam ketika hajat dan diperlukan? Maka 4 rukun ini yang mengandung 40 pokok itu, adalah koidah-koidah akidah aturan keyakinan. Maka orang yang mempercayainya adalah dia bersesuaian dengan ahlu sunnah dan berlainan dari ahli bid'ah. Kiranya Allah meluruskan perjalanan kita dengan taufik-Nya dan menunjukkan kita kepada kebenaran dan meyakini kebenaran itu, dengan nikmat, keluasan, kemurahan dan kurnia-Nya. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad, kepada keluarganya dan tiap-tiap hamba Allah yang pilihan. Pasal keempat, dari hal koidah-koidah, akidah aturan keyakinan mengenai iman dan Islam. Hubungan dan pemisahan di antara keduanya. Bertambah dan berkurang yang mendatang kepadanya. Dan cara pengecualian ulama terdahulu padanya. Mengenai hal tersebut ada 3 masalah. Masalah 1. Berbeda pendapat para ahli agama, mengenai Islam, apakah Islam itu iman atau lain dari iman? Jikalau lain, adakah Islam itu berpisah dari iman, di mana Islam itu ada tanpa iman, atau Islam itu berhubungan rapat dengan iman, di mana dia mengikuti akan iman? Ada yang mengatakan bahwa keduanya itu satu. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah 2 hal yang tidak berhubungan. Dan ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah 2 hal, tetapi berhubungan satu sama lain. Abu Talib Al-Makki telah membentangkan masalah ini dengan cara yang sangat menggoncangkan dan panjang sekali. Maka hendaklah sekarang kita tampil menjelaskan kebenaran tanpa menukilkan sesuatu yang tak ada hasilnya. Maka kami mengatakan bahwa pada masalah ini ada 3 pembahasan, pembahasan tentang kedua perkataan tersebut menurut bahasa, pembahasan tentang maksud keduanya di dalam pemakaian agama dan pembahasan tentang hukum keduanya di dunia dan di akhirat. Pembahasan pertama, itu adalah pembahasan bahasa. Pembahasan kedua, itu adalah pembahasan penafsiran. Pembahasan ketiga, itu adalah pembahasan fikih dan syariat agama. Pembahasan pertama, menurut keharusan bahasa. Yang benar menurut bahasa, ialah iman itu adalah ibarat daripada pembenaran. Berfirman Allah Ta'ala, dan engkau tentu tidak akan beriman percaya kepada kami. Artinya, membenarkan. Surat 12 Yusuf ayat 17. Dan Islam adalah ibarat daripada menyerah dan tunduk dengan yakin, patuh, tidak melawan, tidak enggan dan tidak menentang. Untuk membenarkan itu, mempunyai tempat khusus yaitu hati. Dan lidah adalah penterjemah pengalih bahasa dari hati. Adapun menyerah, maka itu umum, pada hati, lidah dan anggota badan. Tiap-tiap pembenaran dengan hati adalah menyerah, tanpa enggan dan ingkar. Begitu pula, pengakuan dengan lidah. Begitu pula taat dan tunduk dengan anggota badan. Maka menurut bahasa, Islam itu lebih umum dan iman itu lebih khusus. Iman adalah ibarat dari bahagian yang termulia dari Islam. Jadi, tiap-tiap membenarkan adalah menyerah dan tidaklah tiap-tiap menyerah itu membenarkan. Pembahasan kedua, tentang pemakaian agama. Yang benar ialah bahwa agama telah tampil memakai kedua-duanya dalam satu pengertian dan beriring-iringan. Dan telah tampil pula di dalam pengertian yang berlainan dan di dalam pengertian yang masuk satu pada lainnya. Adapun yang dalam suatu pengertian et-tara'aduf, maka tersebut pada firman Allah Ta'ala, lalu kami keluarkan orang-orang beriman yang ada di sana. Tetapi tiada kami dapati di sana selain dari sebuah rumah orang yang berserah diri. Surat 51 Az-Zariyat ayat 35-36. Dan telah sepakat, tidak ada di situ selain satu rumah. Dan berfirman Allah Ta'ala, hai kaumku, kalau kamu ada beriman percaya kepada Allah, hendaklah kepadanya saja kamu mempercayakan diri kalau kamu benar-benar orang Islam yang patuh kepadanya,
Surat 10 Yunus ayat 84. Bersabda Nabi, didirikan Islam atas 5. Pada suatu kali datanglah pertanyaan kepada Nabi, tentang iman, maka Nabi menjawab dengan yang 5 itu. Adapun pengertian yang berlainan, maka berfirman Allah Ta'ala, orang-orang dusun itu berkata, kami beriman percaya. Katakan, kamu belum percaya, tetapi katakanlah bahwa kamu Islam tunduk. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Artinya, kamu telah menyerah pada dahir luar. Maka yang dimaksudkan dengan iman di sini, ialah membenarkan dengan hati saja. Dan dengan Islam, ialah menyerah pada dahir dengan lidah dan anggota tubuh. Pada suatu hadis, di mana Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, maka Nabi menjawab, bahwa engkau percaya dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, kebangkitan setelah mati, hisab amalan dan takdir baiknya dan buruknya. Kemudian Jibril bertanya lagi, apakah Islam itu? Maka Nabi menjawab dengan menyebutkan yang 5 perkara itu. Maka diibaratkan di sini dengan Islam, yaitu penyerahan secara lahiriah dahir, dengan perkataan dan perbuatan. Pada hadis, dari saat bahwa Nabi memberikan kepada seorang laki-laki suatu pemberian dan tidak diberikannya kepada orang lain. Lalu bertanya saat kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau tinggalkan si Anu, tidak engkau berikan, padahal dia seorang yang beriman mukmin. Maka menjawab Nabi, atau dia seorang Islam Muslim. Kemudian saat mengulangi lagi pertanyaannya dan Nabi pun mengulangi penjawabannya demikian. Adapun yang masuk satu kepada lainnya tada'ahul, maka juga apa yang diriwayatkan bahwa Nabi ditanyakan, amalan apakah yang paling utama? Maka menjawab Nabi, Islam, ditanyakan lagi, Islam manakah yang paling utama? Maka menjawab Nabi, iman. Hadis ini menunjukkan kepada adanya perbedaan dan kepada adanya bermasuk-masukan. Dan itu adalah lebih sesuai bagi pemakaian di dalam bahasa, karena iman adalah salah satu daripada perbuatan. Dan imanlah yang paling utama daripadanya. Dan Islam itu, ialah menyerah, ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lidah dan ada kalanya dengan anggota badan. Dan yang paling utama ialah yang dengan hati, yaitu pembenaran, yang dinamai iman. Pemakaian iman dan Islam secara berlainan, secara bermasuk-masukan dan secara satu pengertian, semuanya itu adalah tidak keluar daripada pemakaian secara tidak asli, secara majas dalam bahasa. Adapun pengertian yang berlainan, maka yaitu dijadikan iman ibarat dari pembenaran dengan hati saja. Dan ini sesuai menurut bahasa. Dan Islam ibarat dari penyerahan pada dahir. Dan ini sesuai pula menurut bahasa. Karena penyerahan dengan sebahagian saja itu mustahil. Penyerahan adalah berlaku menurut nama daripada penyerahan itu sendiri. Dan tidaklah di antara syarat memperoleh nama itu harus umum pengertiannya bagi tiap-tiap tempat yang mungkin diperoleh pengertian padanya. Orang yang menyentuh orang lain dengan sebahagian badannya, dinamakan penyentuh, meskipun tidak menyentuh seluruh badannya. Maka pemakaian nama Islam kepada penyerahan dahir, ketika tidak ada penyerahan batin adalah sesuai bagi lidah. Dan berdasarkan kepada ini, berlakulah firman Allah Ta'ala, orang-orang Arab dusun itu berkata, kami beriman percaya. Katakan, kamu belum percaya, tetapi katakanlah bahwa kami Islam tunduk. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Dan sabda Nabi pada hadis saat, atau dia orang Islam Muslim karena Nabi melebihkan salah satu daripada keduanya dari yang lain. Dan dimaksudkan dengan pengertian yang berlainan, ialah berlebih kurang di antara dua yang disebutkan itu. Adapun masuk satu kepada lainnya, maka sesuai juga menurut bahasa, khususnya mengenai iman. Yaitu, dijadikan Islam adalah ibarat dari penyerahan dengan hati, perkataan dan perbuatan ketiga-tiganya.
Dan iman adalah ibarat dari sebahagian apa yang masuk di dalam kata-kata Islam, yaitu pembenaran dengan hati. Dan inilah yang kami maksudkan dengan masuk yang satu kepada lainnya. Dan itu sesuai menurut bahasa, khusus bagi iman, hati, dan umum bagi Islam, hati, perkataan dan perbuatan. Dan berdasarkan kepada ini, maka keluarlah sabda Nabi, iman, dalam menjawab pertanyaan dari seorang penanya, Islam manakah yang lebih utama? Karena Nabi itu membuat iman itu lebih khusus dari Islam, lalu dimasukkannya iman itu ke dalam Islam. Adapun pemakaian secara pengertian yang sama, yaitu dijadikan kata-kata Islam ibarat dari penyerahan dengan hati bersama dengan dahir. Maka semuanya itu penyerahan, dan demikian pula iman, dan tindakan mengenai iman kepada khusus, dengan menggunakannya secara umum serta memasukkan dahir ke dalam pengertiannya itu adalah dibolehkan. Karena penyerahan dahir dengan perkataan dan perbuatan adalah buah, hasil pembenaran dengan batin. Kadang-kadang dipakai nama pohon, dengan dimaksudkan pohon serta buahnya, secara toleransi. Sehingga jadilah iman dengan kadar penggunaannya yang lebih umum, searti dengan kata-kata Islam dan sesuai pengertiannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Berdasarkan ini, maka datanglah firman Allah, tetapi tiada kami dapati di sana selain dari sebuah rumah orang Islam, orang yang berserah diri. Surat 51 Az-Zariyat ayat 36, yang telah tersebut dahulu. Pembahasan ketiga, mengenai hukum syariat agama. Islam dan iman itu, keduanya adalah mengenai hukum akhirat dan hukum dunia. Adapun hukum-hukum akhirat, maka ialah pengeluaran dari neraka dan pencegahan kekal di dalamnya. Karena bersabda Rasulullah, akan keluar daripada api neraka, siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji sallallahu alaihi wasallami daripada iman. Telah berselisih pendapat di antara ahli agama, mengenai hukum ini, atas apakah disusun dengan tertib itu dan mereka memajukan pertanyaan tentang itu dengan kata-kata, apakah iman itu? Ada yang mengatakan bahwa iman itu, semata-mata ikatan dengan hati. Ada yang mengatakan bahwa iman itu, ikatan dengan hati dan pengakuan dengan lidah. Dan ada yang mengatakan dengan menambahkan lagi yang ketiga, yaitu mengerjakan dengan anggota badan. Kami akan menyingkapkan tutup tentang ini dan mengatakan bahwa barang siapa mengumpulkan di antara tiga perkara tadi, maka tidak adalah perselisihan lagi bahwa tempatnya di dalam sorga. Dan inilah suatu tingkat. Dan tingkat kedua ialah terdapat dua dan sebahagian dari yang ketiga, yaitu perkataan, ikatan dengan hati dan sebahagian amal perbuatan. Tetapi orang yang mengerjakan dosa besar atau sebahagian dari dosa-dosa besar, maka dalam hal ini, berkata kaum Mu'tazilah, golongan yang menelan mentah-mentah arti dari Al-Quran tanpa pemikiran bahwa orang itu telah keluar daripada iman. Dan tidak masuk ke dalam kufur, tetapi namanya orang fasik. Dia berada pada suatu tempat di antara dua tempat dan kekal di dalam neraka. Pendapat ini salah, sebagaimana akan kami terangkan nanti. Tingkat ketiga, bahwa terdapat pembenaran dengan hati dan pengakuan dengan lidah dan tidak berbuat amalan dengan anggota badan. Maka berselisihlah pendapat ahli-ahli agama tentang hukumnya. Berkata Abu Talib Al-Maki, berbuat dengan anggota badan adalah setengah daripada iman. Dan iman itu tiada sempurna tanpa adanya perbuatan. Abu Talib Al-Maki mendakwakan bahwa para ulama sepakat atas demikian. Ia membuktikan keterangannya itu dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada berlawanan dengan maksudnya. Umpamanya firman Allah Ta'ala, mereka yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Surat 7 Al-A'raf ayat 42. Karena ini menunjukkan bahwa perbuatan adalah di belakang iman, tidak dari iman itu sendiri. Jika tidak begitu, maka adalah perbuatan itu dalam hukum hari akhirat.
Yang mengherankan ialah Abu Talib al-Makki mendakwakan Ikrimah sepakat mengenai ini dan dalam pada itu, ia menukilkan sabda Nabi, tidaklah menjadi kafir seseorang, kecuali setelah diingkarinya apa yang telah diakuinya, diikrarkannya. Dan Abu Talib menentang golongan Mu'tazilah yang mengatakan kekal di dalam neraka disebabkan berbuat dosa besar. Abu Talib yang mengatakan demikian itu, adalah mengatakan menurut aliran Mu'tazilah sendiri. Karena ditanyakan kepadanya, bahwa orang yang membenarkan dengan hatinya, mengakui dengan lidahnya dan terus mati, adakah orang itu di dalam sorga? Maka tidak boleh tidak, Abu Talib akan menjawab, ya. Dan padanya, dihukumkan ada iman, tanpa ada amal perbuatan. Maka kami tambahkan dan katakan lagi, bahwa jikalau orang itu terus hidup sehingga masuklah salah satu waktu salat, lalu ditinggalkannya, kemudian mati dia atau berzina kemudian mati dia, adakah kekal ia di dalam neraka? Kalau dijawab, ya, maka itu adalah maksud orang Mu'tazilah. Dan kalau dijawab, tidak, maka itu terang bahwa perbuatan tidaklah menjadi salah satu rukun daripada iman dan tidaklah menjadi syarat pada adanya iman dan pada berhaknya sorga. Kalau dijawab, maksudku dengan orang itu, ialah bahwa ia hidup dalam waktu yang lama. Dan dia tidak mengerjakan salat dan tidak tampil berbuat sesuatu dari amal perbuatan agama, maka kami bertanya, manakah batas waktu itu dan berapakah bilangan taat yang ditinggalkannya, yang membatalkan imannya dan berapakah bilangan dosa besar, yang dengan dikerjakannya lalu membatalkan imannya. Dan ini tidaklah mungkin ditetapkan dengan taksiran saja dan tidak boleh tidak sekali-kali yang demikian. Tingkat keempat, bahwa adanya pembenaran itu dengan hati, sebelum diucapkan dengan lidah atau dikerjakan dengan anggota badan, lalu mati dia, maka adakah kita mengatakan, dia itu mati sebagai mukmin, di antara dia dan Allah Ta'ala? Hal ini termasuk di antara persoalan yang diperselisihkan. Siapa yang mensyaratkan akan perkataan pengucapan untuk kesempurnaan iman, tentu akan menjawab, orang itu mati sebelum iman. Penjawaban ini salah, karena sabda Nabi, akan keluar dari neraka, orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji Shallallahu Alaihi Wasallami daripada iman. Dan orang itu hatinya telah diliputi dengan keimanan, maka bagaimanakah ia kekal dalam neraka? Dan tidak disyaratkan bagi iman, menurut hadis Jibril selain daripada membenarkan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan hari akhirat, seperti telah diterangkan dahulu. Tingkat kelima, bahwa membenarkan dengan hati dan mendapat kesempatan waktu sebelum mati untuk mengucapkan dua kalimat syahadah serta mengetahui akan wajibnya, tetapi tidak diucapkannya. Maka dalam hal ini, mungkinlah dijadikan keengganannya daripada mengucapkan itu seperti keengganannya daripada mengerjakan salat. Lalu kita katakan bahwa dia itu mukmin, tidak kekal dalam neraka. Iman, ialah pembenaran semata dan lisan ialah penterjemah bagi iman. Maka tak dapat tidak, iman itu telah ada dengan sempurna sebelum lisan, sehingga diterjemahkan oleh lisan. Ini, jelas benar, karena tidaklah yang menjadi pegangan selain mengikuti apa yang dikandung oleh kata-kata dan yang diucapkan oleh lisan, bahwa iman ialah ibarat daripada pembenaran dengan hati. Dan bersabdalah Nabi, akan keluar dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji Shallallahu Alaihi Wasallami dari iman. Dan tidaklah iman itu hilang dari hati dengan diam daripada mengucapkan yang wajib itu, sebagaimana tidak hilang dengan berdiam diri daripada berbuat perbuatan yang wajib. Berkata orang-orang yang mengatakan bahwa mengucapkan itu rukun, karena tidaklah dua kalimat syahadah itu menerangkan apa yang di dalam hati, tetapi adalah mengadakan suatu ikatan lain, permulaan pengakuan dan keharusan. Yang pertama itulah yang lebih benar. Dan telah bertegas-tegasan mengenai itu golongan Murji'ah. Menurut Murji'ah,
orang Islam yang melakukan dosa besar tetap diakui keimanannya dan tidak dikatakan kafir karena menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang adalah keyakinan dan keimanannya bukanlah perbuatannya dengan mengatakan bahwa orang itu tidaklah sekali-kali masuk neraka. Dan mengatakan lagi bahwa orang mukmin, meskipun maksiat, tidaklah masuk neraka. Pendapat yang di atas ini akan kami nyatakan salahnya kepada mereka. Tingkat ke-6, bahwa mengucapkan dengan lisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak membenarkannya dengan hati, maka kami tidak ragu-ragu mengatakan bahwa orang itu menurut hukum akhirat termasuk orang kafir dan kekal di dalam neraka. Dan kami tidak ragu-ragu mengatakan bahwa pada hukum dunia yang berhubungan dengan imam dan wali, orang itu termasuk orang Islam karena isi hatinya tidak seorang pun mengetahuinya. Dan kita harus menyangka bahwa apa yang diucapkannya dengan lisannya, tidak lain daripada yang terlipat di dalam lembaran hatinya. Hanya yang kita ragukan, ialah mengenai hal ketiga, yaitu hukum duniawi di antara dia dan Allah Ta'ala. Umpamanya, pada saat yang demikian itu matilah seorang keluarganya yang muslim, kemudian baru ia membenarkan dengan hatinya, lalu meminta fatwa, dengan mengatakan, adalah aku belum membenarkan dengan hati ketika keluargaku itu mati. Sedang harta peninggalannya sekarang dalam tanganku. Maka adakah halal bagiku di antara aku dan Allah Ta'ala? Atau kawin ia dengan seorang wanita Islam, kemudian ia membenarkan dengan hati? Apakah wajib diulangi perkawinannya? Inilah hal-hal yang harus mendapat perhatian. Mungkin orang memberi penjawaban bahwa hukum duniawi itu tergantung dengan perkataan yang nyata, zahir dan batin. Dan mungkin pula orang memberi penjawaban, bahwa bergantung menurut yang zahir itu mengenai hak orang lain. Karena hatinya itu tiada terang kepada orang lain. Batinnya itu, nyata bagi dirinya sendiri, di antara dia dan Allah Ta'ala. Yang lebih dahir kepada kebenaran dan ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah Ta'ala, bahwa tidaklah halal baginya pusaka itu dan haruslah perkawinan itu diulang kembali. Karena itulah, Hudzaifah tidak bertaziah berbela sungkawa pada orang munafik yang meninggal. Dan Khalifah Umar menjaga benar yang demikian. Maka dia juga tiada bertaziah apabila Hudzaifah tiada bertaziah. Salat adalah perbuatan zahir di dunia, meskipun perbuatan zahir itu termasuk sebahagian daripada ibadah. Dan menjaga dari yang haram juga termasuk di dalam jumlah yang wajib karena Allah, seperti salat, karena sabda Nabi, mencari yang halal adalah fardu, wajib sesudah wajib. Dan tiadalah ini bertentangan dengan kata kami bahwa warisan itu hukum Islam dan Islam itu ialah menyerah. Bahkan penyerahan yang sempurna ialah melengkapi kepada zahir dan batin. Inilah pembahasan fikih yang berdasarkan kepada dan mendekati kepada yakin, bersendi kepada kata-kata zahir, umum dan kias analogi. Maka tidak wajarlah orang yang singkat ilmunya, menyangka bahwa yang dicari mengenai itu ialah keyakinan ketegasan menurut adat yang berlaku di dalam ilmu kalam berkata-kata, di mana diminta adanya keyakinan itu. Alangkah menangnya orang yang melihat kepada adat kebiasaan dan yang resmi saja di dalam ilmu pengetahuan. Kalau Anda bertanya, apakah kesangsian golongan Mu'tazilah dan Murji'ah itu dan apakah alasan salahnya perkataan mereka? Maka aku menjawab bahwa golongan mereka itu ialah umumnya bunyi Al-Quran. Golongan Murji'ah mengatakan, orang mukmin tidak masuk neraka meskipun ia mengerjakan segala perbuatan maksiat karena firman Allah Ta'ala, maka siapa yang beriman kepada Tuhannya, dia tiada merasa takut menderita kerugian dan teraniaya. Surat 72 Al-Jin ayat 13. Dan karena firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, itulah orang yang sesungguh-sungguhnya benar dalam kepercayaannya. Surat 57 Al-Hadid ayat 19. Dan karena firman Allah Ta'ala,
setiap suatu kaum dijatuhkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu menanyakan, belumkah ada orang yang memberikan peringatan datang kepada kamu? Mereka menjawab, ya, ada. Sesungguhnya orang yang memberikan peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami dustakan dan kami mengatakan, Tuhan tiada menurunkan barang sesuatu apapun. Surat 67 Al-Mulk ayat 8-9. Maka firman Allah, setiap suatu kaum dijatuhkan ke dalamnya, itu adalah umum. Maka seyogialah tiap-tiap orang yang dijatuhkan ke dalam neraka, adalah ia mendustakan. Dan karena firman Allah Ta'ala, tiada masuk ke dalamnya selain dari orang yang amat celaka, yang mendustakan kebenaran dan membelakang. Surat 92 Al-Lail ayat 15-16. Ini adalah pembatasan hasyar isbat positif dan nafi negatif. Dan karena firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, dia memperoleh balasan lebih baik dari itu dan mereka tentram pada hari kedahsyatan itu. Surat 27 An-Naml ayat 89. Dan iman adalah kepala segala kebaikan. Dan karena firman Allah Ta'ala, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya. Surat 3 Ali, Imran ayat 134. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami tiada akan membuang saja pahala orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Surat 18 Al-Kahfi ayat 30. Dan tak ada alasan bagi golongan Murjiah tentang demikian itu, sebab di mana disebut iman pada ayat-ayat tadi, adalah dimaksudkan iman serta perbuatan. Karena telah kami terangkan bahwa iman itu kadang-kadang disebut dan yang dimaksudkan ialah Islam. Dan itu, bersesuaian dengan hati, perkataan dan perbuatan. Dalil bagi penafsiran ini ialah banyak hadis tentang penyiksaan orang-orang yang berbuat maksiat dan tingkatan-tingkatan dari siksaan itu. Dan sabda Nabi, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sallallahu alaihi wasallami daripada iman. Maka bagaimanakah dikeluarkan, apabila ia tidak dimasukkan ke dalam neraka itu lebih dahulu? Dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik jika Allah dipersekutukan, tetapi diampuninya selain dari itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Surat 4 An-Nisa, ayat 48. Pengecualian dengan yang dikehendakinya itu, menunjukkan kepada adanya pembahagian. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sudah tentu untuk orang itu neraka jahanam, mereka tetap di situ untuk masa yang lama. Surat 72 Al-Jin ayat 23. Penentuan kekekalan di dalam neraka dengan sebab kufur, adalah lebih meneguhkan lagi. Dan firman Allah Ta'ala, ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang bersalah itu dalam siksaan yang tetap lama. Surat 42 Asy-Syura ayat 45. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan siapa yang mengerjakan kejahatan, mukanya dilemparkan ke dalam neraka. Surat 27 An-Naml ayat 90. Maka kata-kata umum ini pada berlawanan, muaradal, dengan kata-kata umum mereka. Dan haruslah ada penguatan penghususan dan penafsiran pada kedua belah pihak. Karena hadis-hadis menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat maksiat diazabkan. Bahkan firman-Nya, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya. Surat 19 Maryam ayat 71, adalah sebagai penjelasan bahwa yang demikian itu haruslah untuk semuanya. Karena tak ada orang mukmin yang terlepas daripada dosa yang diperbuatnya. Dan firman-Nya, tiada masuk ke dalamnya selain dari orang yang amat celaka, yang mendustakan kebenaran dan membelakang. Surat 92 Al-Lail ayat 15-16, adalah dimaksudkan suatu golongan tertentu atau dimaksudkan dengan orang yang amat celaka itu, orang yang tertentu pula. Dan firman-Nya,
setiap suatu kaum dijatuhkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu menanyakan. Surat 67 Al-Mulk ayat 8. Yakni, suatu kaum kafir. Dan penghususan bagi umum itu, adalah mendekati kepada kebenaran. Dari ayat ini dimungkiri oleh golongan Asariyah, golongan mengedepankan akal rasional, di atas tekstual ayat, nas dalam memahami Al-Quran dan hadis dan segolongan mutakalim ulama ilmu kalam ulama Syiah bahwa itu kata-kata umum. Dan kata-kata itu dihentikan dulu, sampai ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada pengertiannya. Adapun golongan Mu'tazilah, golongan yang menelan mentah-mentah arti dari Al-Quran tanpa pemikiran, maka kesangsian mereka, ialah firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya aku maha pengampun kepada siapa yang kembali kepadaku beriman dan mengerjakan perbuatan baik, kemudian itu dia mengikuti jalan yang benar. Surat 20 Taha ayat 82. Dan firman Allah Ta'ala, demi perhatikan waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Surat 103 Al-Asyr ayat 1-3. Dan firman Allah Ta'ala, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya, itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan. Surat 19 Maryam ayat 71. Kemudian Allah berfirman, kemudian, kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya dari kejahatan. Surat 19 Maryam ayat 72. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sudah tentu untuk orang itu kekal dalam neraka jahanam. Surat 72 Al-Jin ayat 23. Semua ayat itu, disebutkan oleh Allah amalan solih padanya, yang disertai dengan iman. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam, mereka tetap di dalamnya. Surat 4 An-Nisa, ayat 93. Ayat-ayat umum ini juga, dikhususkan, diberi ketentuan, dengan dalil firman-Nya, dan diampuninya selain dari itu syirik bagi siapa yang disukainya. Surat 4 An-Nisa, ayat 48. Maka seyogialah tinggal kehendak bagi Allah untuk memberi pengampunan selain dari syirik mempersekutukannya. Dan seperti demikian juga sabda Nabi, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sallallahu alaihi wasallami daripada iman. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami tiada akan membuang saja pahala orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Surat 18 Al-Kahfi ayat 30. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tiada menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat 9 At-Taubah ayat 120. Maka bagaimanakah dihilangkan pahala pokok iman dan segala taat dengan suatu maksiat saja? Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah memurkai dan mengutukinya, dan Allah menyediakan azab yang amat berat baginya. Surat 4 An-Nisa, ayat 93, yakni, karena keimanannya. Dan telah datang hadis-hadis Nabi yang menerangkan seperti sebab ini, yakni, karena keimanannya. Dan telah datang hadis-hadis Nabi yang menerangkan seperti sebab ini. Kalau Anda bertanya bahwa telah cenderung pilihan, bahwa iman itu berhasil tanpa berbuat. Dan dalam pada itu, telah terkenal dari ulama-ulama terdahulu akan perkataan mereka, bahwa iman itu suatu ikatan, perkataan dan perbuatan. Maka apakah artinya itu? Kami menjawab, tidaklah jauh daripada kebenaran, bahwa amal perbuatan itu dihitung sebahagian daripada iman. Karena Allah menyempurnakan dan melengkapkan iman, sebagaimana dikatakan, kepala dan dua tangan dari manusia. Dan dapat dimaklumi bahwa manusia akan keluar dari adanya sebagai manusia dengan tiada kepala dan tidak akan keluar dari manusia dengan terpotong tangan.
Dan seperti itu pula dikatakan bahwa tasbih dan takbir adalah sebahagian dari salat, walaupun salat itu tidak batal dengan tak ada tasbih dan takbir. Takbir intikalat takbir waktu berpindah rukun di dalam salat, yang hukumnya sunat. Maka